semua ya Tuhan. Berkat kami, hiburkan kami, beri jalan keluar bagi kami, agar kami bisa menghadapi kehidupan ini dengan baik, dan kami akan tetap bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu dan layakkan hamba-Mu, mampukan hamba-Mu untuk dapat menyuarakan isi hati-Mu, sehingga kami semua yang datang pulang membawa berkah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus, mari yang semuanya yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Oke, silakan duduk, saudara-saudara yang kasih. Ya, hari ini penuh dengan sukacita. Ya, hati kita lepas terbang tinggi dengan kegirangan ya, puji-pujian yang sudah kita panjatkan di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, waktu sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab Markus pada pasal yang ke-12 ayat 28 sampai dengan ayat 34 ya. Bagian multimedia ya, supaya cepat-cepat ya. Markus pada pasal 12 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-34. Ya, baik. Ya, cepat sekarang ya. Ya. Kita akan baca bergantian, saya akan bacakan ayat-ayat yang genap, saudara sekalian, ayat ganjil, genap terakhir. Itu ayat yang akan kita baca bersama. Ya, baik. Judul yang ada di dalam Alkitab kita, ini satu perikop ya. Judulnya adalah hukum yang terutama ya. Hukum yang terutama ya. Nah, saudaraku yang kasih, saya nanti tidak akan memakai tema hukum yang terutama ya. Tapi saya akan pakai kalimatnya Tuhan Yesus ya, yang tertulis di dalam ayat-ayat ini ya. Baik. Demikianlah firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang pertama adalah tinggallah kepada saya, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada dua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban dan korban sendiri. Ya, sama-sama kita baca. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Kita ulangi yang terakhir. Ya. 2, 3. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Ya. Kalau di dalam ayat terakhir, yaitu ayat 34, kira-kira
tema apa ini yang cocok? Kalau kita pakai ya untuk menjadi tema. Apa ini? Ayat 34 ini. Apa? Bijaksana ya. Iya. Tapi saya ambil tema kata Yesus. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Itu tema kita ya. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, ayo kita akan belajar bersama-sama. Ya. Kepada siapa kalimat engkau tidak jauh dari kerajaan Allah? Ya. Kepada siapa? Sekali lagi kepada siapa? Ayat pertama kita baca dulu. Ya. Lalu seorang ahli Taurat. Ya. Jadi ada orang ahli Taurat yang memahami, mengerti tentang hukum agama. Itu ahli Taurat. Wapal semua. Ya. Saya punya kawan, sudah orang India. Dia Alkitab itu wafal dia. Ya. Kalau kita bisa apa paling 1 ayat, 2 ayat di dalam surat ini, ya. Lalu kemudian di tempat yang lain, ya 1, 2, 3 ayat. Ya kan? Aku nanya, ada yang bisa hafal sampai 10 ayat berikut dengan titik dan komanya? Ayo Bapak Ibu, ada yang bisa hafal gak? 10 ayat. Ya. Jadi berurutan itu. Jadi ayat 1 umpamanya Matius pada pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat 10. Ya. Nah, kawan saya ini hafal berikut dengan titik, koma, lalu titik 2, tanda seru, tanda pentung, dan juga tanda. Itu apa dia? Nah, ahli Taurat ini dia hafal ya, hukum yang tertulis di dalam Taurat. Jadi apa yang tertulis dia hafal. Ya. Jadi kawan itu kalau dia baca Alkitab, ya, yang dia sudah hafal, ya, dia nggak pakai lagi Alkitab, dia sebutkan ayatnya langsung dia bunyikan. Ya. Nanti waktu koma dia ngomong koma. Ya. Kata Yesus kepadanya titik 2 tanda seru. Ya. Terus ngomong apa begitu saudara? Apa? Aku pun susah untuk menghafalkannya saudara. Ya apalagi sekarang sudah umur 58 menuju 59, agak susah menghafalkannya ya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, ini ahli Taurat. Ya. Ada sinonimnya ya, yang hampir sama. Ya. Ahli Taurat, lalu kemudian dikatakan selanjutnya apa tuh? Ada orang Saduki. Biasanya ini ada satu lagi. Orang Farisi. Jadi orang Saduki, orang Farisi, ahli Taurat ya, itu semua sama-sama pintar di dalam Alkitab. Ya. Nah, ini dibicarakan oleh Yesus karena Yesus pun cinta sayang ya, dengan semua orang. Baik orang itu mempermuliakan Yesus ataupun tidak, Yesus itu sayang. Dan ini salah kalau ada orang mengatakan Yesus itu pilih kasih. Ya. Nah, ingin tahu bagaimana sih sebenarnya di mata Tuhan ahli Taurat, orang Farisi, dan orang Saduki? Ya, coba kita akan lihat saudara ya.
Di dalam Injil Matius pada pasal yang ke-23. Jadi di sini kita tahu gambaran ya Yesus terhadap orang-orang ahli Taurat, Saduki dan lain sebagainya. Ya. Yuk kita akan baca ayat 13 ya. Matius pada pasal 23 ayat 13 yuk. Kita akan baca bersama ya. Ya, kita baca 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ya. Ini gambaran ya, orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, ya, orang yang hanya menghafal, ya, menghafal. Oh, di Sumatera Utara ini kan, ya, banyak sekali orang yang hafal tentang Alkitab. Ya. Walaupun dia hidupnya nggak benar. Ya. Kalau dia menasihati anak-anaknya, keluar semua Alkitab. Iya. Harus menghormati orang tua, keluar Alkitabnya. Ya. Padahal dia hidup dalam ketidakbenaran. Kebiasaan buruk itu masih ada dilakukannya, sudah biasa. Nah, itulah sebabnya ahli Taurat juga seperti ini. Orang Farisi juga seperti ini. Tuhan katakan, hai orang-orang munafik. Coba di dalam ayat yang ke-14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Perhatikan, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Ya. Orang berpikir kalau orang itu suka berdoa, ya, sampai berpanjang-panjang doanya, maka orang itu hebat, itu orang rohani gitu ya. Kemana-kemana bawa Alkitab, ya kan gitu ya. Nah, dulu ada ejek-ejekan orang Batak terhadap orang-orang yang suka bawa Alkitab, lalu kemudian suka baca Alkitab, apa-apa ngomong itu selalu pakai Alkitab. Kalau orang Batak itu waktu itu bilang apa itu? Babylon. Iya. Apa? Babylon. Terus pokoknya itu. Aku sempat ingat itu ya, karena memang berkali-kali saya melihat langsung ya, orang tua ya, mengatakan kepada orang biasanya kepada orang-orang muda ya, karena orang-orang muda lebih dekat sama Tuhan ya, suka bersedia beribadah, suka persekutuan ya, kemana-mana bawa Alkitab ya, sampai mendapat panggilan seperti itu ya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, munafik ya. Nah, lalu kemudian ayat 15 ya, ayat 15 ya. Kalimat awalnya sama ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Nanti selanjutnya sampai di sini nggak perlu kita baca ya, karena saya ingin yang selanjutnya seperti ini ya. Perhatikan ayat selanjutnya ya. Sebab kamu mengarungi lautan dan mengelajak daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi apa? Penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Yang menyalibkan Yesus, ya kan? Jadi yang menjadi promotor, yang punya
kepentingan besar Yesus disalib itu bukan pemerintahan pada waktu itu. Ya, kenapa? Karena si gubernurnya saja dia ingin membebaskan Yesus. Ya kan? Salah satunya cara apa? Karena ini sebuah ketentuan di dalam hari besar itu, maka harus ada orang yang dilepaskan, dibebaskan dari penjara. Sebetulnya ini ingin membela Yesus. Ingin supaya Yesus lepas. Yesus tak berbuat jahat. Gak cukup sampai di sini, gubernur itu ingin membebaskan Yesus. Ya, di hadapan semua orang, masyarakat, dia ambil air dari tempat dengan tempatnya. Lalu di depan banyak orang dia cuci tangan. Ya. Dia kasih tahu kepada semua orang ini tidak salah. Jadi kalau ini dibuat salah itu karena kalian, bukan karena aku. Jadi ku cuci tanganmu, tanda aku tidak bersalah. Itu sebetulnya dia ingin membebaskan Yesus. Jadi seperti inilah ahli Taurat, orang Saduki, orang Farisi, saudara-saudara yang kasih. Katanya seperti itu. Lalu kemudian pada ayat yang ketiga 23, ya, gak usah dibaca celakalah kamu ya, hai orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, ya, karena itu sama semua ya. Selanjutnya dikatakan sebab 1/10 dari selasi adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa itu yang terpenting? Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Jadi firman Tuhan itu dipilih-pilih. Itu nggak boleh. Yang cocok dipegangi erat, nggak lepas-lepas. Yang nggak cocok dan dilupakan. Ya. Makanya firman Tuhan itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu nggak bisa dipisahkan. Ya, kenapa? Karena sumbernya sama, satu. Sehingga firman Tuhan itu saling berkomunikasi, berkaitan, ya, dengan satu dan lainnya. Ya. Coba kita baca ayat yang ke-25. Ya. Setelah kalimat munafik, ya. 2, 3. Sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Apa itu maksudnya? Dia penampilannya saja bagus, ya, nampaknya saja rohani, padahal di dalamnya ada mulut kotor. Di dalam hatinya ada kebencian, ada dendam, saudara-saudara yang kasih. Nah ini ditelak. Itu yang dilakukan oleh ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki. Yang benar bukan hanya membersihkan luarnya. Ya. Kenapa? Karena ayat yang ke-25 dikatakan, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Jadi orang itu kalau di dalamnya itu bersih, maka akan dengan sendirinya di luarnya itu akan menjadi bersih. Beda dengan yang di luarnya saja yang bersih, di dalamnya masih kotor. Kenapa? Karena segala sesuatu perkataan kalimat itu keluar itu dari dalam, bukan dari luar. Semalam aku membuat ilustrasi buat anak-anak muda. Semua tahu tentang telur.
kehidupan itu biasanya kan digoreng. Tapi kalau telur itu pecah oleh karena kekuatan dari dalam, maka timbul kehidupan. Kenapa? Karena telur menetas. Ya, benar kan? Telur menetas itu dipecah dari luar. Coba, ini sudah mendekati menetas. Lalu nggak sabar gitu. Kita buka. Kita buka saudara ya, kita buka. Ada kehidupan kan? Mati ya. Mati. Yang pertama memang karena belum waktunya. Ya. Yang kedua karena dipas. Tapi kalau telur, ya, itu dengan kekuatan yang dari dalam, dia membuka dinding-dinding itu, lalu kemudian pecah keluar. Itu anak. Ayat yang ke-27. Setelah kalimat munafik. 2, 3. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih, ya, yang sebelah luarnya memang bersih nampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ini gambaran orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang ahli Taurat. Sekali lagi, ya, itu gambaran tentang orang-orang ini, ya. Ayat yang ke-29. Setelah kalimat munafik, kita baca 2, 3. Sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman Henokh moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu dan seterusnya. Ya. Nah, ini kalau dikhotbahkan sama orang Batak agak repot ini. Iya, ya. Nah, makanya ada gereja-gereja, ya, khususnya aliran karismatik, ya, orang Batak nggak suka, ya, nggak suka ya. Nah, salah satunya siapa itu? Yang nggak boleh pakai ulos ya, karena sudah GKI ya. Lalu kemudian bukan hanya GKI ya, ada beberapa yang lain juga ya. Apa namanya itu, Rosuli, gereja Rosuli itu juga begitu ya. Nggak boleh dia ya. Nah, saudara, kenapa? Karena salah satunya pakai ayat ini. Ya. Dikatakan di situ munafik, ya. Sebab kamu membangun makam-makam. Ya. Ini makam-makam nabi saja. Ya. Padahal kalau di Sumatera Utara bukan makam nabi tapi makam hanya pahlawan. Enggak ya. Pokoknya semua makam ya. Ya. Khususnya yang dihormati ya, itu lebih ya. Mau sampai bayar macam-macam. Saya sama Pak Pur tadi, tahu kenal sama Pak Pur tadi ya, gembala GPDI kita yang di Kampung Tapanuli, melayani Natal di ibu kota Tapanuli Utara, Tarutung. Ya, saudara-saudaraku yang kasih, acara selesai itu sekitar jam 1 lah. Malam. Jadi ngobrol-ngobrol, makan dan lain sebagainya, katakanlah jam 2 atau setengah 3 kami pulang. Ya, kami pulang. Tapi tepatnya di mana saya lupa ingat. Tapi yang jelas itu masih di daerah daerah Balikin. Mobil kami mogok sekitar jam 4 gitu ya.
jam 5 mogok. Maka saya berusaha bagaimana sepengetahuan saya tentang mobil sedan itu, ya waktu itu, ya mobil sedan, nggak bisa. Biasa yang bermasalah nggak bisa kami. Akhirnya kami harus tunggu pagi. Tapi masih hari gelap itu, Pak Pur tadi bilang, kenapa? Karena Pak Pur tadi dia iri sama saya. Irinya apa? Dia bilang ini, aku iri sama Pak Bambang. Kenapa? Pak Bambang tidurnya kok enak itu, pulas itu. Gitu. Padahal sampingnya itu kan mobil-mobil besar lewat itu kan, mobil kita kan kecil sedan itu goyang. Loh kok Pak Bambang bisa ngorok? Aku nggak bisa tidur sama sekali. Begitu dia goyang bangun lagi dia. Ya. Nah sementara jalan besar mobil terus lewat, nggak berhenti goyangnya kapan? Dia goyang-goyang. Ya. Nah akhirnya dia nggak tidur. Nah jelang pagi itu tapi masih gelap, saudara-saudaraku yang kasih. Lalu Pak Pur tadi bilang begini, aku tak ke rumah masyarakat di sinilah, ya, mau tanya, minta pertolongan bagaimana, atau tanya bengkel yang terdekat. Dia jalan, dia lihat bangunan. Terus kemudian sudah senang dia, sudah. Begitu dia dekati sudah. Salam, nggak ada yang lain. Salam, nggak ada juga. Salam, nggak ada juga. Ya. Lalu kemudian dia, mungkin orangnya tidur. Agak jauh lagi saudara, ada rumah gubuk. Ya katakanlah rumahnya sangat sederhana. Salam, di jalan. Salam, ngobrol-ngobrol lah dia. Aku di mobil, ya. Dia di rumah orang itu ngobrol, ya. Ditunjuk. Pak Pendeta di sebelah sana Pak Pendeta. Tapi kalau sekarang susah, mending agak terang. Nanti ada ada angkot, dapat naik angkot. Ya, karena itu masalahnya di masalah bar. Nah lalu kemudian nunggu sambil ngobrol-ngobrol ya. Nah waktu dia dari tempat orang ini menuju ke mobil, kan melewati rumah yang dia bilang salam-salam yang gak ngejawab itu. Begitu sudah terang, kecelek dia. Wah, kuburan. Dia bilang sumpah Pak Bambang, kuburan lebih cantik daripada rumah orang hidup. Jadi rumah orang mati lebih cantik daripada rumah orang hidup. Padahal seharusnya kan terbalik, ya kan? Terbalik. Ya. Sudah ya, coba lah, nggak jauh-jauh dari kita. Ya. Pernah lihat kuburan di belakang sana? Ya. Ada yang rumah orang hidup lebih baik daripada kuburan? Kan enggak ya, harusnya memang seperti itu ya. Tapi ini bisa bermiliar. Saya mau tanya, ada yang kira-kira biayanya sangat miliar untuk bangun kuburan? Wah, ada. Ya, ada yang kurasa itu orang tuanya kayak siapa namanya itu? Dari Pak Dede. Ya. Kalau yang orang kaya itu siapa itu yang jaksa dan pengacara orang kaya itu? Norman Paris, Luhut Sitompul, ya kan? Itu kira-kira ada bangun kan ya? Iya maksudnya hukum marga dan lain sebagainya kan sudah. Nah kalau orang kaya bantu hanya 1 miliar kecil. Nah, saudaraku. Nah, tapi Alkitab mengatakan, saudara-saudara yang kasih di sini, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu-tugu. Ya, saudaraku yang kasih. Padahal kalau miliar itu dipakai untuk bangun gereja kan luar biasa ya. Apalagi diberikan ke Philadelphia 2, langsung kita buat keliling pagar. Ya, jadi saudara-saudaraku yang kasih, ini yang harus kita pahami. Ya,
Dan artinya orang ini baik Saduki, baik itu Farisi, baik itu ahli Taurat, itu ya sepertinya tidak mungkin dia masuk surga. Ya kan? Kenapa? Karena Yesus katakan itu. Ini satu pasal, saudara. Pasal 23 itu. Celakalah, 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 munafik, munafik. Coba bayangkan. Itu artinya sebetulnya mereka tidak bisa selamat. Tapi ayat terakhir di dalam Markus 12 ayat yang keberapa tadi? 34. Ya kan? Surat yang kasih, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Yang jawab ini adalah orang yang dikatakan celaka. Kamu orang munafik. Tapi dalam ayat ini Yesus bilang, engkau tidak jauh dari kerajaan. Saudaraku, kok bisa? Kok bisa? Saudara, Yesus mengatakan seperti itu karena apa yang dikatakan oleh ahli Taurat dalam ayat yang ke-32. Perhatikan ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus. Saudara perhatikan. Tadinya dia itu orang yang susah sulit tidak mau percaya kepada Yesus. Pokoknya apa yang dikatakan Yesus nggak ada benernya. Ya kan? Tapi kali ini peristiwa ini ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, dan apa katanya? Tepat sekali guru. Benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Surat ini masih perkataan daripada ahli Taurat. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Saudara-saudara yang kasih, kalau itu korban sembelihan, korban bakaran yang berupa domba, yang berupa lembu dan lain sebagainya, itu lebih mulia daripada hukum Allah, kasih itu, maka yang selamat adalah orang-orang yang punya duit. Ya, kalau itu berlaku sampai sekarang, jemaat Philadelphia 2 hanya sedikit yang selamat. Karena sampai sekarang nggak pernah kulihat jemaat Philadelphia 2 punya lembu sapi. Nggak pernah kulihat, jangankan sapi, domba pun nggak kulihat. Ada ya? Nggak ada. Nah, biasanya masih ada satu binatang lagi untuk korban, yaitu burung tekupur atau burung merpati. Kalau burung merpati ada? Ada ya? Dulu pastori ada, sekarang sudah nggak ada. Kenapa? Karena waktu Bapak Gembala sakit di Jakarta dipotongi semua. Habis. Iya. Yang repotnya bukan hanya burung merpati, sampai kucing pun nggak ada lagi. Karena ikut terpotong kucing. Katanya enak tenang gitu ya. Jadi kalau jemaat pengen motong kucing, jangan takut ya. Kita panggil orang-orang itu ya. Salah satunya Pak Purtadi. Damar, Madah dan Abdul. Itu generasi
Ya, dibersihin terus ya. Ya, dibersihin kucing. Pembantai kucing ya. Oke, jadi saudara-saudaraku yang kasih, ayo kita akan lihat pernyataan firman Tuhan ini. Ya. Yang dengan jelas Tuhan menginginkan kita ini bertobat. Ahli Taurat itu dia bertobat dari pikiran yang salah. Dia bertobat dari tindakan yang salah. Dia berbalik, saudaraku yang kasih. Yang tadinya tidak bisa meyakini Yesus sebagai Tuhan dan mengatakan apa yang dikatakan Yesus benar. Saudaraku, ketika dia bertobat, dia berani katakan, dia dapat banyak orang. Ya, apa yang dikatakan oleh Yesus benar. Ya, kenapa? Karena itu memang mengamini, karena itu memang membuktikan bahwasanya apa yang dikatakan Yesus tidak pernah salah karena dia adalah Allah. Saudara perhatikan ayat yang pertama kita baca tadi, yaitu ayat yang ke-28 Markus 12 tadi ya. Dikatakan pada bagian terakhirnya, saudara-saudaraku yang kasih, ya, bahwa Yesus memberi jawab yang tepat. Ya, itu sekali lagi saya ulangi ya. Markus 12 ayat yang ke-28. Ini ayat terakhir kita ya. Atau saya baca aja dari awal ya. 2, 3. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu. Saudara perhatikan, bersoal jawab dan tahu. Ya, tahu apa itu? Kita perhatikan ya, bahwa Yesus memberi jawab yang tepat. Jadi Yesus tidak pernah menjawab salah, pasti tepat. Makanya ketika kejadian ini terjadi, diteguhkan, dan itu yang membuat dia bertobat, ahli Taurat itu. Ya. Makanya ketika Yesus mengatakan begini, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Saudara, kalimat tidak jauh dari kerajaan Allah itu sudah di dalam kerajaan Allah? Belum, masih dekat. Ya, masih dekat. Sama seperti Musa itu loh. Musa pimpin keluar umat Israel ini dari Mesir menuju tanah perjanjian. Musa sudah sangat rindu. 40 tahun dia menggembala, saudara yang kasih. Banyak problem, banyak kesulitan, dan banyak pertolongan Tuhan. Tapi hatinya sangat rindu ya masuk dalam tanah perjanjian. Begitu sudah dekat, dilihat dari atas gunung, nampak itu subur-subur itu tanah. Tuhan bilang apa? Musa, karena engkau marah, memukul batu itu sehingga keluar air, maka engkau tidak akan masuk bersama dengan umatku di tanah Kanaan. Saudara, walaupun dekat itu belum jaminan nantinya itu akan masuk. Jadi orang bertobat itu harus continue, harus terus-menerus bertobat. Jangan sekarang bertobat, lalu kemudian beberapa lama kemudian nggak bertobat. Ya, sudah kelihatan ya. Kalau pas mati bertobat, ya puji Tuhan, alhamdulillah. Ya. Tapi begitu ini sudah bertahun-tahun bertobat, terlibat di dalam pelayanan, mungkin main musik atau berkhotbah jadi singer, ada saatnya karena jenuh, jengkel, marah, saudaraku yang kasih, pas marah-marahnya nggak beribadah, ya mati. Coba bayangkan.
siapa yang rugi? Diri sendiri ya. Maka itu harus ada kontinu ya. Selalu ada pembaruan. Semakin cinta pada Tuhan, semakin sungguh-sungguh pada Tuhan. Nah, orang itu akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdiri. Pemain musik silakan maju ke depan, singer dan juga song leader kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Saudara-saudara yang kasih, marilah kita melihat dan kita merenungkan apa yang sudah kita dengar bersama ini. Inti daripada pemberitaan firman Tuhan, melihat dari tema kita yang diambil dari perkataan Yesus, engkau tidak jauh dari kerajaan surga. Itu bukan berarti kita sudah berada dalam kerajaan surga. Makanya itu terus bersemangat, semakin semangat, melayani Tuhan, semakin melayani Tuhan dengan semangat. Tinggalkan kebiasaan buruk, ya, dan itu terus kontinu supaya kita benar-benar akan masuk dalam kerajaan-Nya itu. Haleluya. Dan di saat pertumbuhan iman kita, maka banyak tantangan rintangan yang kita hadapi. Dan saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita bertindak hati-hati, agar kita tetap waspada. Apabila kita sudah berdiri teguh di dalam iman, mari kita jaga hidup kita, jaga setiap tindakan kita, dan kita harus bisa menjadi teladan, menjadi berkat di tengah-tengah jemaat. Yang sebaliknya seperti orang-orang Farisi, mereka tahu kebenaran, mereka memahami firman Allah, tetapi mereka tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat yang ada. Dan kiranya itu dijauhkan Tuhan dari hidup kita. Tapi saat ini kita mau buka hati kita. Mungkin selama ini kita melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki. Bahkan di dalam diri kita ada kemunafikan. Siang hari ini mari dengan sadar kita memohon kepada Tuhan agar dibukakan hati kita untuk dapat menerima kebenaran Allah, sehingga firman Tuhan yang kita dengar siang hari ini hidup kita diperlengkapi dan hidup kita boleh berjalan dalam kebenaran.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu siang hari ini yang sangat memberkati kami, ingatkan kami kembali sebagaimana kami hidup di akhir zaman ini, agar kami tidak tercela oleh kebenaran firman-Mu, dan agar nama-Mu tidak dipermalukan oleh tindakan kami. Tuhan, jika kami selama ini kami melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, membuat banyak orang tersandung, Tuhan ampuni kami, dan agar kami boleh memperbaiki diri kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkah di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah kampung ini ya Tuhan. Tolong bantu kami Roh Kudus, bimbing kami, mampukan kami untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh mencerminkan Kristus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya setiap firman yang kami dengar siang hari ini mengkomentraikan dalam hati kami, sehingga boleh bertumbuh, berakar, berbuah, dan kami boleh menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan bukan hanya untuk jemaat, tapi untuk kami semua, baik gembala, baik semua para pelayan Tuhan, semua jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu siang hari ini telah mengingatkan kami agar kami tidak hidup seperti orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan orang-orang Saduki, dan kiranya jauhkan dalam diri kami kemunafikan, tipu daya iblis ya Tuhan yang menipu banyak orang, tapi biarlah kami boleh hidup seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati terus Bapak Gembala pakai dengan luar biasa, dengan urapan yang baru, hikmat yang baru, sehingga firman-Mu selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan siang hari ini kami telah menyembah dan meninggikan Tuhan, dan telah kami mendengar firman Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang jemaat Tuhan persembahkan siang hari ini. Kuduskan, sucikan, menjadi persembahan yang berkenan, sehingga setiap apa yang mereka kerjakan, apa yang menjadi usaha pekerjaan mereka, diberkati oleh Tuhan. Lewat pengorbanan mereka siang hari ini, Tuhan akan balaskan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Setiap juga jemaat Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan dan ucapan syukur, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit tercurah bagi jemaat Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan siang hari ini.